Devosi Flame of Love adalah devosi yang berdasarkan catatan harian seorang wanita sederhana yang menerima pesan dari Bunda Maria dan Yesus. Ia adalah Elisabeth Kandelman, seorang wanita yang berasal dari Hungaria. Bagaimana cerita seorang wanita sederhana dari negara yang dulunya adalah negara komunis dapat menjadi pembawa pesan dari Bunda Maria? Mari kita simak video ini sampai akhir ya. Elisabeth adalah anak bungsu dari 13 bersaudara. Di saat ayahnya meninggal, ia berusia 5 tahun. Kehidupan keluarga mereka sangat sulit sehingga Elisabeth tidak mampu menyelesaikan sekolah dasar karena ia harus bekerja. Ia hanya mengenyam pendidikan selama 4 tahun saja dan kemampuan akademis yang didapat dari sekolahnya hanya sebatas membaca dan menulis secara sederhana. Saat beranjak remaja, Elisabeth mencoba 2 kali untuk masuk ke biara, tetapi keduanya ditolak. Namun, dia tetap aktif dalam kegiatan gereja dan saat berusia 17 tahun, dia berkenalan dengan salah satu anggota gereja dan menikah dengannya. Elisabeth dikaruniai 6 orang anak dan menjalani kehidupan yang sederhana selama 16 tahun bersama suaminya sampai suaminya meninggal. Di saat itu, Elisabeth masih berusia 33 tahun dengan anak-anaknya yang masih kecil. Inilah masa gelap dalam kehidupan Elisabeth. Dia dan ke-6 anaknya harus bertahan hidup di negara Hungaria yang pada saat itu adalah negara komunis. Banyak lapangan pekerjaan tertutup terhadap penganut agama dan dengan pendidikannya yang terbatas semakin mempersulit Elisabeth untuk memperoleh pekerjaan. Elisabeth bekerja seadanya dan seringkali dalam perjalanan pulang ia mencari makanan sisa di tempat sampah untuk dia dan ke-6 anaknya. Walau dia tetap taat dan berserah kepada Tuhan melalui devosi terhadap Divine Mercy atau kerahiman ilahi dan menjadi anggota dari Ordo Ketiga Karmelit, tetapi di saat itu dia mengakui bahwa dia hampir menyerah dan melepaskan iman yang dimilikinya atas tekanan sosial politik di negaranya. Elisabeth memilih bertahan dan tetap setia menjalani kehidupan yang berat sampai anak-anaknya beranjak dewasa. Pada tahun 1961, saat usia Elisabeth 48 tahun, untuk pertama kalinya ia menerima pesan dari Yesus dan Bunda Maria yang meminta Elisabeth untuk mencatatnya di buku harian. Pesan tersebut datang berulang-ulang sampai dia meninggal di tahun 1985 dan menghasilkan catatan setebal 300 halaman. Nah, jika kerahiman ilahi adalah rahmat pengampunan yang terpancar dari hati Yesus, seperti tertulis di catatan buku harian Santa Faustina sekitar tahun 1930-an, maka Flame of Love adalah rahmat api cinta yang terpancar dari hati Maria yang tak bernoda seperti yang tertulis di catatan harian Elisabeth pada tahun 1960-an, hanya berselang 30 tahun setelah catatan Santa Faustina. Flame of Love adalah hati yang membara oleh api cinta sebagai wujud dari Yesus sendiri, agar Dia dapat hidup di hati kita. Jadi, bukan sekedar mengikuti Yesus, tetapi menjadi serupa dengannya, menjalani kehidupan seperti Yesus dan mencintai seperti Yesus mencintai manusia. Di tangan kiri Maria, Yesus dilambangkan sebagai hati yang terbakar oleh api cinta yang mengalir keluar dari dalam diri Maria yang tak bernoda. Tangan kanan Maria terjulur sebagai ajakan untuk menerima rahmat api cinta ke dalam diri kita. Di lukisan aslinya, Maria digambarkan menggunakan jubah peziarah yang menggambarkan dia berziarah ke seluruh dunia untuk mengajak semua manusia menerima rahmat api cinta. Tetapi, mengapa Elisabeth yang terpilih sebagai pembawa pesan dari Bunda Maria? Sebenarnya, pertanyaan ini adalah pertanyaan dari Elisabeth sendiri kepada Bunda Maria yang tercatat di buku hariannya.
Dan Bunda Maria menjawab pertanyaan Elizabeth sebagai berikut. Kamu adalah seorang ibu, dan sama seperti diriku, melalui anak-anakmu, kamu mengetahui rasa sakit dan penderitaan yang dialami oleh keluarga. Berulang kali kamu hampir menyerah terhadap cobaan yang kamu hadapi. Tetapi, selain menghadapi cobaanmu sendiri, kamu juga tetap merasakan kesedihan-kesedihan yang dialami oleh anak-anakmu. Kamu mengerti apa yang aku alami, dan itulah mengapa aku membagikan kepadamu apa yang aku rasakan di dalam hatiku. Kesedihan yang aku rasakan adalah kesedihan yang kamu rasakan juga. Ternyata cobaan, kesulitan, dan penderitaan yang dialaminya bertahun-tahun sebagai orang tua tunggal dari ke-6 anaknya adalah untuk mempersiapkan Elizabeth Candleman sehingga ia pantas membawa pesan dari Yesus dan Bunda Maria. Pendidikan yang terbatas ternyata mempersiapkan dia untuk lebih tinggi lagi dalam memuliakan Tuhan, di mana isi catatan hariannya melampaui nalar pemikiran dari seorang wanita dengan pendidikan yang sederhana. Oleh karena itu, menunjukkan karya agung Tuhan bekerja melalui orang yang telah dipilihnya. Pada tanggal 6 Juni 2009, dalam acara Konferensi Nasional Flame of Love di Gereja Hati Kudus Yesus, Budapest, Kardinal Hungaria mengatakan dalam pidatonya mengenai devosi Flame of Love yang dapat dirangkum sebagai berikut. Setelah secara serius mempelajari catatan harian Elizabeth Candleman, mempelajari dokumentasi dari berbagai negara mengenai hasil dari gerakan devosi Flame of Love, maka penyelidikan ini telah dinyatakan selesai. Sebagai kesimpulan, Gereja Katolik tidak menemukan gerakan devosi ini bertentangan dengan iman dan ajaran Katolik. Selanjutnya, gereja menerima devosi Flame of Love sebagai hadiah dari Tuhan, di mana buah kebaikan datang dari devosi ini, dan kita semua tahu hanya dari pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Semenjak saat itu, catatan harian Elizabeth Candleman resmi mendapatkan imprimatur dari Gereja Katolik, dan status gerakan devosi api cinta dari hati Maria yang tak bernoda saat ini sudah mendapatkan berkat apostolik dari Vatikan dan semakin menyebar ke seluruh dunia. Akhir kata, apakah pesan yang paling penting dari devosi Maria Flame of Love? Selama perjalanan hidup, kita tidak terlepas dari cobaan yang menyebabkan diri kita terluka, putus asa, kecewa, sehingga menimbulkan api kemarahan dan api kebencian dalam diri kita. Di saat itu, kita menjadi pribadi yang tidak serupa dengan citra Allah. Flame of Love akan mengalahkan api kebencian seperti yang sudah dijanjikan Bunda Maria. Api cinta akan memutus kuasa kegelapan yang menyelimuti diri kita. Memberi kesadaran akan kesalahan, khilaf, dan dosa yang kita perbuat, dan menyadarkan bahwa pengampunan dan pemulihan jiwa akan kita dapatkan jika kita mengizinkan Flame of Love hidup di dalam hati kita. Sahabat Afila, devosi ini sudah masuk di Indonesia juga loh, tepatnya di awal tahun 2022. Dan di bulan Oktober 2022 sudah menerima imprimatur serta nihil obstat untuk terjemahan buku catatan harian Elizabeth Candleman dan buku doa devosi Flame of Love dalam bahasa Indonesia dari Keuskupan Agung Surabaya. Afila menyambut dengan gembira ketika diberi kesempatan untuk turut membantu gerakan devosi Flame of Love di Indonesia. Afila dipercayakan untuk menghadirkan patung Maria Flame of Love yang berkualitas untuk diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia. Diharapkan, Afila juga dapat membantu menyebarkan patung Maria Flame of Love yang berkualitas ke negara tetangga di kemudian hari. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai devosi Flame of Love ini, sahabat Afila dapat mengunjungi di website www.flameoflove.org atau www.flameoflove.com
US. Sedangkan komunitas Flame of Love di Indonesia dapat dihubungi melalui website www.flameoflove.id. Sekian kisah dari perjalanan devosi Flame of Love. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.